dan bendungan itu menjadi bagian dari upaya terbaik mengatasi banjir Jakarta, Pak. Dan tentu kami di wilayah yang ditempatkannya proyek itu betul-betul juga bisa mendapatkan manfaat, terutama untuk menjadi destinasi wisata dan mudah-mudahan pengembangan-pengembangan lainnya, Pak. Dan kami apresiasi dan terima kasih juga bahwa tidak terdengar, Pak, ya, dampak selesainya pembangunan Ciawi Sukamahi itu masukan-masukan dari masyarakat terkait hal-hal yang, mohon maaf, misalnya masalah-masalah yang timbul di tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi, Pak. Termasuk kami mengucapkan terima kasih mengatasnamakan warga untuk program-program aspirasi yang didedikasikan melalui kami sebagai rekanan kerja dari Komisi 5. Namun demikian, Pak, kami tetap ingin memberikan penekanan terkait pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan. Saya selalu sampaikan pembangunan harus selalu tepat sasaran, tepat waktu, jangan sampai delay karena berkonsekuensi fungsi dan cost of fund. Kemudian tepat anggaran, jangan sampai ada peningkatan anggaran yang akhirnya sekali lagi menjadi mahal biayanya dan tentu meningkatkan koordinasi dengan stakeholder di daerah, Pak. Supaya apa? Supaya daerah betul-betul bisa merasakan manfaat dan menjaga ya setiap alokasi pembangunan yang sudah diselesaikan oleh kementerian yang Bapak pimpin, termasuk kami berharap betul-betul menambah kualitas kehidupan masyarakat dan tidak menimbulkan dampak di kemudian hari, Pak. Sebagai contoh, mohon maaf Pak Menteri, saya berterima kasih tentang tol yang difungsikan di Cisundawu misalnya. Ya, saya kira itu sangat bagus dan terima kasih. Kami terus berkoordinasi dengan Pak Danang, terima kasih Pak Danang. Tapi kalau boleh Pak, ya itu sekarang Cadas Pangerannya jadi sepi Pak, ya karena melintas ke wilayah tol yang masih digratiskan. Akibatnya apa Pak? Ada potensi ini kesan negatif UKM restoran menjadi terancam bangkrut misalnya. Nah kalau boleh Pak, itu segera saja Pak ditarif gitu Pak. Jangan seperti jalan tol bersaing dengan jalan non tol gitu. Nah ini penting Pak. Kenapa? Supaya kawasan Cadas Pangeran yang destinasi wilayah Sumedang juga tidak terganggu Pak, terutama ancaman terhadap keberadaan UKM, restoran dan segala macamnya itu. Penyelesaian Cisundawu pun saya setuju kalau misalnya tepat waktu, tapi lebih penting tepat mutu Pak. Ya. Jangan sampai gerasa-gerusu tapi mutunya tidak terjamin. Yang saya kira lebih maksimal dengan pengerjaan yang lebih baik Pak, sehingga mutu pekerjaan itu juga jadi semakin maksimal. Termasuk tol Patimban dan seterusnya mudah-mudahan bisa berjalan Pak. Sebagai warga Dapil sekali lagi Pak, kami juga tetap berharap ada solusi terkait penanganan masalah puncak Pak. Kalau sekarang ada pembahasan unsolicited terkait tol puncak, saya kira itu juga harus menjadi concern kita bersama sebagai bagian dari solusi bagaimana macet puncak bisa segera teratasi Pak. Termasuk mungkin opsi jangka pendek yang pernah saya sampaikan ke Pak Menteri untuk melihat Pak, mensurvei bersama Hanjawar menuju wilayah timur Bogor Pak. Itu sebenarnya itu opsi tercepat Pak. Kenapa? Karena wilayah Kabupaten Cianjur sudah melakukan revitalisasi, untuk di sisi Bogornya belum Pak. Padahal itu menjadi opsi kalau puncak tersumbat pasti ke sana Pak. Dan saya selalu ingat kalaupun misalnya tol, bahasa Pak Dirjen itu yang selalu saya mengyang-yang itu Pak Dirjen Bina Marga, bahwa tol itu menjadi backbone-nya ekonomi Indonesia Pak. Nah, tapi kami juga berharap gitu, keberadaan tol betul-betul juga bisa memberikan manfaat masyarakat sekitar Pak, ya. Misalnya mengakomodir kepentingan masyarakat supaya juga mereka merasa dilibatkan dalam proyek pembangunan. Banyak Pak ya saya kira. Kemudian Pak Menteri, kami mengingatkan untuk Dirjen Sumber Daya Air Pak Menteri, Pak Jarod. Saya terus diakses oleh masyarakat Pak untuk bangunan bendungan Cibayat Cijurai Pak, ya. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, tidak delay untuk pelaksanaannya Pak. Tapi kami berharap Pak, itu kan hampir lebih dari 12 desa Pak akan direlokasi di 2 kecamatan. Dan kalau mau ngomong efek elektoral, itu dapil saya dan itu potensi suara saya pada hilang tuh Pak kalau dihijrahkan Pak. Ya saya kira ini beresiko, tapi saya demi pembangunan dan ini masuk ke proyek strategis nasional, saya kira itu harus menjadi concern bersama. Buat saya catatannya adalah pra, saat, dan pasca. Pra pembangunan saya selalu ingatkan, libatkan masyarakat dan jangan sampai ganti rugi Pak, ganti untung Pak. Saat pembangunan, tadi saya senang Pak ada materi yang Bapak sampaikan lebih dari 1 juta memanfaatkan program-program padat karya Pak, padat karya tunai dan seterusnya. Proyek-proyek seperti pembangunan itu pun Pak, libatkan Pak masyarakat di wilayah di mana proyek itu dilaksanakan Pak. Ya supaya mereka punya kemanfaatan dan punya rasa memiliki terhadap keberadaan proyek tersebut. Dan paskanya, kalau itu berkembang kemudian menjadi destinasi wisata dan seterusnya, jadi venue olahraga dan seterusnya, tolong diprioritaskan Pak KTP warga sekitar Pak, ya, supaya tidak ada kecemburuan sosial dan seterusnya. Terakhir sekali Pak, saya berharap proyek-proyek yang sudah Bapak laksanakan termasuk sekarang concern ke IKN, Mandalika yang sudah selesai,
kemudian juga ada beberapa tol yang sudah selesai. Saya berharap bahwa proyek-proyek itu sekali lagi menjadi legacy terbaik, Pak. Jangan ditinggalkan masalahnya, Pak. Ya, saya masih diakses, Pak, oleh warga-warga yang tinggal di sekitar tol Jatikarya. Kapan nih Pak Mul? Nah, maksudnya mereka seolah-olah sendiri nih Pak ya. Jadi tolong perhatikan SOP paling tidak pendampingan untuk bisa mencari solusi terbaik. Setiap proyek yang sudah selesai kita tidak lepas tangan tuh Pak. Maksudnya tetap concern untuk membantu supaya mereka juga merasa tidak ditinggal sendiri termasuk Mandalika dan seterusnya itu harus memberikan manfaat Pak. Terakhir sekali, apa kabar tadi saya sampaikan? Apa kabar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 ya? Sudah ya? Tapi paling tidak revisi dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 ini saya sudah bantu sosialisasi Pak. Gubernur, Bupati, Wali Kota terkaget-kaget Pak dengan revisi undang-undang kalimat yang bisa mengintervensi jalan provinsi, kabupaten, desa itu mengagetkan Pak para kepala daerah. Maka kami sangat menunggu aturan teknisnya dan bagaimana pelaksanaan dari undang-undang tersebut di mana pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Itu saja Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen dan seluruh jajaran dan kita semua mudah-mudahan terus bisa memberikan dedikasi terbaik dan karya terbaik buat negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak Menteri memang jalan daerah revisi Undang-Undang 38 2004 ke Undang-Undang